Oke, udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan yang ke-11 ya. Ke-11 ya. Kita pertemuan sesi ke-11. Rencananya sesuai dengan RPS kita akan membahas atau kita akan belajar mengenai apa itu activity based costing dan apa itu activity based management ya. Sebagai pengantar saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan pembelajaran mengenai alokasi factory overhead ya, dengan menggunakan traditional costing. Ya. Di situ factory overhead kita alokasikan berdasarkan katakanlah jam tenaga kerja langsung atau berdasarkan biaya tenaga kerja langsung atau hal yang lainnya. Ya. Itu tradisional. Jadi masing-masing output atau masing-masing produk atau unit produk menerima alokasi biaya overhead ya, dengan rata sama kan gitu ya. Nah, di sini ada satu sistem perhitungan biaya lagi di mana pengalokasian overhead-nya dia tidak didasarkan kepada unit atau produk tetapi berdasarkan aktivitas. Dinamakan activity based costing ya. Sistem perhitungan biaya dengan mendasarkan diri kepada aktivitas ya. Perlu dicatat juga bahwa di sini yang kita alokasikan adalah factory overhead, biaya tidak langsung. Ini adalah sistem perhitungan biaya untuk mengalokasikan factory overhead, tidak termasuk direct material atau direct labor. Itu yang pertama. Ya, selanjutnya mungkin materi detailnya akan disampaikan oleh kelompok B ya. Kelompok B materinya nanti setelah ini ada pembahasan soal ya. Contoh soal bagaimana soal bentuk soal dari activity based costing dan bagaimana pembahasan jawabannya. Nah, jadi kita bagi 4 ya. Jadi sesi pertama kelompok B akan menyajikan materi ABC dan ABM. Sesi kedua tanya jawab. Kalau ada dari kalian-kalian yang merasa ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di sesi ini. Kita sama-sama kita diskusikan. Kalau anggota kelompoknya yang menyajikan bisa menjawab, silakan menjawab. Ya, pendapatnya bebas saja kita. Apa yang ada di pikiran kita sampaikan aja, nggak masalah. Salah atau betul nggak masalah. Nanti kita sama-sama kita diskusikan. Nanti saya akan bantu meluruskan apabila ada yang kira-kira yang kurang lurus ya. Atau saya tambahkan kira-kira yang perlu ditambahkan. Ya, kemudian yang sesi ketiga penyajian pembahasan soal. Yang sesi keempat adalah tanya jawab. Jadi nanti kalau ada jawaban yang belum jelas ya monggo silakan siapapun bebas menanyakannya. Ya, itu ya kita agenda kita hari ini itu. Ya, untuk pertama ini kelompok B. Silakan siapa yang mau menjadi penyajinya ini ya? Atau semuanya? Siapa? Ada 2 orang, Pak. Ya, 2 orang. Rohmah nomor 32 dan Putri Berliandari. Oh ya, oke ya. Mbak Roma sama Mbak Putri ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Silakan waktunya saya serahkan kepada Mbak Roma sama Mbak Putri untuk menyajikan materi ABC dan ABM. Monggo silakan. Baik Pak, izin share screen-nya Pak. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aryono, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi ini kami dari kelompok B akan mempresentasikan bab 14 mengenai activity based costing dan activity based management, yaitu dasar untuk Sebentar ya Pak. Ya, ya. Selanjutnya, ini anggota kelompok kami. Pertama, Bayu Luhur Pambudi, presensi 6, Iwan Zulfikar, presensi 17, Laili Dwi Hapsari, presensi 21, Putri Berliandari, Rohmah Farida, Salsa Grand Design, dan Teresa Agatha Sirait. Lanjut. Pada materi yang pertama, itu yakni perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing untuk memahami konsep ABC dan ABM. ABC, activity based costing, didefinisikan sebagai
suatu sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead pabrik yang jumlahnya lebih dari 1 dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan 1 atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume atau non-volume related factor. Activity based costing system adalah sistem akuntansi yang berfokus pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk. Jadi pada sebelumnya kita kan belajar tentang pengalokasian FOH itu berdasarkan volume ya, seperti contohnya adalah jumlah jam tenaga kerja. Namun pada saat ini kita belajar tentang pengalokasian FOH berdasarkan aktivitas, yang mana nanti di setiap aktivitas itu ada pemicu biaya masing-masing. Jadi setiap aktivitas itu memiliki pemicu biaya yang berbeda, seperti itu. Lanjut. Nah, lalu kita akan membahas tentang tingkatan biaya dan pemicu atau driver. Dalam ABCS, dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik disebut sebagai pemicu atau driver. Pemicu sumber daya atau resource driver adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu sumber daya ke berbagai aktivitas berbeda yang menggunakan sumber daya tersebut. Lalu, ada juga pemicu aktivitas, yakni activity driver, yang mana adalah suatu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke produk, pelanggan, atau objek biaya final atau final cost objek lainnya. Nanti akan dipaparkan jenis pemicu aktivitas dan aktivitasnya. Lanjut. Nah, di dalam activity based costing ini terdapat 4 tingkatan agregasi biaya, aktivitas, dan pemicu aktivitas. Yang pertama adalah tingkat unit, yang kedua tingkat batch, yang ketiga tingkat produk, dan yang keempat tingkat pabrik. Selanjutnya. Yang pertama akan dibahas mengenai tingkat unit. Tingkat unit adalah biaya yang meningkat salah satu unit diproduksi. Jika salah satu unit diproduksi, biaya ini adalah satu-satunya biaya yang selalu dapat dibebankan secara akurat proporsional terhadap volume. Pemicu tingkat unit atau unit level driver adalah ukuran aktivitas yang bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Jadi, dalam activity based costing ini yang keempat tingkatan tadi itu hanya tingkat unit yang proporsional dengan volume. Lalu yang kedua adalah tingkat batch. Biaya tingkat batch atau batch level cost adalah biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Pemicu tingkat batch atau product level batch level driver adalah ukuran aktivitas yang bervariasi dengan jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Selanjutnya, yang ketiga adalah tingkat produk. Biaya tingkat produk atau product level cost adalah biaya yang terjadi untuk mendukung sejumlah produk berbeda yang dihasilkan. Pemicu tingkat produk atau product level driver adalah ukuran aktivitas yang bervariasi dengan bermacam-macam jumlah produk yang diproduksi dan dijual. Dan yang keempat adalah tingkat pabrik. Biaya tingkat pabrik atau plant level cost adalah biaya memelihara kapasitas di lokasi produksi. Luas lantai yang ditempati seringkali disebut dengan pemicu tingkat pabrik atau plant level driver untuk membebankan biaya tingkat pabrik. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari masing-masing aktivitas dan biayanya juga pemicu aktivitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 4 tingkatan agregasi. Yang pertama adalah unit, batch, produk, dan pabrik. Di unit itu ada aktivitas seperti pemotongan, penyolderan, pengecetan, perakitan, pengekapan. Lalu contoh biayanya itu adalah bagian dari biaya listrik, bahan baku tidak langsung, dan juga contoh aktivitasnya adalah unit atau point output, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam ABC ini hanya tingkatan unit yang proporsional dengan volume. Yang kedua adalah batch, bisa dilihat contoh aktivitasnya, contoh biaya, contoh pemicu aktivitas. Lalu ada tingkat produk, contohnya adalah desain, pengembangan, pembuatan prototipe, periklanan, dan pergudangan. Ya, bisa dilihat juga contoh biayanya, contoh pemicu aktivitasnya. Lalu yang terakhir terdapat di tingkat pabrik, yakni pemanasan, penerangan, pendinginan, dan penyediaan keamanan. Contoh biayanya itu ada penyusutan, lalu asuransi, dan juga pajak bangunan.
Lalu contoh pemicu aktivitasnya salah satunya adalah luas ruang yang ditempati dalam satuan kaki persegi. Selanjutnya ini adalah perbandingan antara EBCS dengan sistem perhitungan biaya tradisional. Yang pertama, sistem perhitungan biaya tradisional memiliki karakter khusus, yaitu dalam penggunaan ukuran yang berkaitan dengan volume atau ukuran tingkat unit secara eksklusif sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik ke output. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau sistem tradisional itu semuanya itu sudah dialokasikan berdasarkan volumenya. Contohnya adalah direct labor hours. Sedangkan kalau misalnya EBCS ini nanti dialokasikan ke aktivitasnya dulu, lalu setiap aktivitas itu memiliki pemicu biaya masing-masing yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah EBC mengharuskan penggunaan tempat penampungan biaya overhead pabrik lebih dari satu. Tetapi tidak semua sistem dengan tempat penampungan biaya lebih dari satu adalah EBC. Yang ketiga, jumlah tempat penampungan biaya overhead pabrik dan dasar alokasi cenderung lebih banyak di EBC. Tetapi sebagian besar disebabkan karena banyak sistem perhitungan biaya tradisional menggunakan satu tempat penampungan biaya atau satu dasar alokasi untuk semua tempat penampungan biaya. Dan yang keempat adalah semua EBC merupakan sistem perhitungan biaya dua tahap. Sementara sistem perhitungan biaya tradisional bisa merupakan sistem perhitungan biaya satu atau dua tahap. Jadi kalau tradisional itu bisa dari pabriknya langsung ke produknya. Kalau misalnya yang EBC ini harus dialokasikan ke aktivitasnya terlebih dahulu. Lanjut. Baik, selanjutnya mengenai EBC dan distorsi biaya produk. Ini adalah contoh yang membandingkan antara EBC dengan perhitungan biaya tradisional dan mendemonstrasikan distorsi biaya produk yang terjadi di sistem tradisional. Jadi tadi EBC itu ada dua tahap alokasi. Di sini alokasi tahap pertama untuk menerapkan EBC, tempat penampungan biaya aktivitas biasanya dihitung dengan mengestimasikan porsi usaha dari setiap pusat biaya, tim, atau karyawan yang didedikasikan untuk setiap aktivitas yang signifikan. Kemudian dengan estimasi ini, biaya dari setiap pusat biaya atau kategori biaya overhead lainnya dibagi menjadi bagian yang dibebankan ke setiap aktivitas. Selanjutnya alokasi tahap kedua. Jumlah tempat penampungan biaya yang dapat dihasilkan dan untuk setiap penampungan biaya aktivitas tersebut dipilih satu pemicu aktivitas yang sesuai. Kalau ada dua tempat penampungan dengan pemicu aktivitas yang sama, itu bisa digabungkan. Kemudian jika satu tempat penampungan tidak dapat diidentifikasikan untuk seluruh biaya dalam suatu tempat penampungan biaya dapat dibagi menjadi dua atau lebih tempat penampungan yang lebih kecil dan lebih homogen masing-masing dengan pemicu aktivitasnya sendiri. Ini adalah contoh di dual company. Jadi dual company ini dia memproduksi dua produk. Ada produk umum dan produk khusus, dan telah memutuskan untuk menggunakan ABC atau Activity Based Costing, dan informasi lainnya terdapat dalam tabel. Jadi di sini ada dua produk yang diproduksi oleh dual company, ada produk umum dan produk khusus. Di sini udah ada data mengenai unit yang diproduksi, ada sejumlah 98.000 produk umum dan 200 produk khusus. Kemudian ada juga data mengenai biaya bahan baku langsung atau direct material. Kemudian sudah diketahui tenaga kerja langsungnya berapa, dan juga biaya overhead-nya yang kalau dirinci ada overhead dari departemen produksi, kemudian dari departemen teknik, ada juga overhead dari umum pabrik. Di sini ada dua aktivitas yang terlibat, yaitu persiapan atau setup dan juga perubahan desain. Di sini persiapan dilakukan sebanyak 40 kali dalam produk umum dan 40 kali untuk produk khusus. Kemudian perubahan desain dilakukan sebanyak 12 kali untuk produk umum dan 8 kali untuk produk khusus. Di dual company, departemen sudah ada dan biaya overhead secara rutin diakumulasikan untuk setiap departemen. Dual company membentuk tempat penampungan biaya aktivitas dengan mengalokasikan kembali overhead dari setiap departemen ke aktivitas. Kemudian dual company juga menggunakan estimasi waktu kerja karyawan yang digunakan untuk setiap aktivitas sebagai pemicu sumber daya untuk mengalokasikan total biaya overhead setiap departemen ke tempat penampungan biaya aktivitas. Di sini ada informasi tambahan, yaitu 1/7 overhead departemen produksi. 1/7 dari departemen produksi diidentifikasikan sebagai biaya perubahan desain.
Kemudian sepertiga overhead Departemen Teknik sebesar 300.000 diidentifikasikan sebagai biaya persiapan atau setup, dan juga 300.000 dari Departemen Teknik diidentifikasikan sebagai biaya perubahan desain. Bisa kita lihat di pembentukan tempat penampungan biaya aktivitas di sini. Kita masukkan 1.400.000 tadi, 1/7 dari 1.400.000 untuk Departemen Produksi ke aktivitas persiapan dan perubahan desain, kemudian untuk Departemen Teknik kita masukkan 300.000. Selain itu juga diketahui bahwa perubahan desain adalah biaya tingkat produk dan persiapan atau setup adalah biaya tingkat batch. Pemicu aktivitas dari total biaya tingkat batch sebesar 800.000. Sementara pemicu aktivitas dari total biaya tingkat produk sebesar 600.000. Kemudian semua Jadi semua sisa overhead lainnya diidentifikasikan sebagai overhead lain-lain. Nah, perbedaan antara biaya ABC dengan perhitungan biaya tradisional yang pertama, kalau menggunakan sistem ABC, kita menggunakan sejumlah besar tempat penampungan biaya aktivitas dan banyak pemicu aktivitas yang berbeda. Sementara kalau di biaya tradisional, kita mengidentifikasikan total biaya dari seluruh overhead dan mengalokasikannya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Yang kedua, kalau kita menggunakan ABC, biayanya berdasarkan tarif aktual, bukan tarif yang ditentukan sebelumnya. Kalau menggunakan sistem tradisional, biaya per unit lebih tinggi untuk produk dengan volume tinggi dan biaya per unit yang lebih rendah untuk produk yang lebih rendah, karena didasarkan pada volume. Kemudian kita melihat bagaimana perhitungan biaya produk dari sistem perhitungan biaya tradisional dan juga sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Tadi kan kalau misalnya menggunakan sistem tradisional, kita membebankan seluruh overhead pada jam kerja tenaga langsung. Jadi tidak kita bebankan ke tiap aktivitas. Diketahui bahwa jumlah overhead-nya, total biaya produksi, total overhead-nya adalah 3 juta. Kemudian jumlah direct labor hour adalah sebesar 100.000. Ini tenaga kerja langsung, total jamnya untuk umum 98.000 dan untuk yang khusus sebesar 2.000. Hingga kita mendapatkan tarif overhead sebesar $30 per DLH. Kita masukkan data mengenai bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Untuk produk umum kita masukkan 980.000 total yang ini, dan juga untuk produk khusus kita masukkan biaya bahan baku langsung 30.000 dan tenaga kerja langsungnya 20.000. Kemudian untuk pembebanan overhead, karena kita menggunakan sistem biaya tradisional, jadi overhead-nya dibebankan kepada direct labor hours. Tadi tarifnya sudah diketahui bahwa tarif sebesar $30, maka kita kali dengan direct labor hour yang digunakan untuk memproduksi produk umum, yaitu sebesar 98.000 DLH. Hasilnya adalah sekian. Kemudian kita alokasikan juga ke produk umum, yaitu direct labor hour yang digunakan adalah 2.000 DLH, dikalikan dengan tarifnya, sehingga didapatkan angka sekian, maka total biaya yang digunakan untuk memproduksi produk umum menggunakan biaya tradisional adalah 4.800.000, sementara untuk produk khusus adalah 110.000. Kemudian kita bisa menentukan biaya per unit dengan membagi total biaya dengan unit yang diproduksi. Sehingga di sini kita dapatkan biaya per unitnya adalah 50, dan biaya per unit untuk yang produk khusus adalah 550. Kemudian kita lihat bagaimana perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Karena ABC ini kita mengalokasikan biayanya kepada aktivitas. Kita lihat di sini tarif overhead sebesar 800.000 biaya tingkat batch. Nah, 800.000 biaya tingkat batch atau untuk aktivitas persiapan atau setup, kita bagi dengan jumlah persiapan yang dilakukan, yaitu sebanyak 80. Nah, kita bisa lihat di sini, ada 40 yang dilakukan pada produk umum dan 40 pada produk khusus, sehingga didapatkan rate atau tarif untuk tingkat aktivitas di persiapan adalah $10.000 per persiapan. Kemudian 600.000 biaya tingkat produk dibagi dengan total perubahan desain. Ada 600.000 total overhead untuk perubahan desain dibagi dengan jumlah perubahan desain yang dilakukan, yaitu sebanyak 20. Sehingga didapatkan tarifnya sebesar 30.000 per perubahan desain. Kemudian sisa yang lain, sisa overhead lain-lain yang tidak termasuk pada aktivitas persiapan dan perubahan desain, kita bebankan pada setiap direct labor hours, yaitu
1.600.000 dibagi dengan 100.000 DLH sama dengan 16 dolar per jam DLH. Setelah itu kita masukkan datanya untuk menghitung total biaya. Tadi kita masukkan direct material dan direct labor sama ya seperti yang tadi, 980.000 dan 30.000. Kemudian direct labornya 980 dan 20.000. Untuk overhead-nya kita bebankan ke setiap aktivitas. Pertama, untuk di produk umum tadi karena dilakukan 40 persiapan dan tarifnya 10.000, maka kita dapatkan overhead untuk di sini adalah 400.000. Begitu pula overhead untuk di produk khusus. Kemudian untuk perubahan desain yang dilakukan di produk umum adalah 12 kali dikali tarifnya 30.000 sehingga kita dapatkan angka sekian. Begitu pula untuk produk khusus kita bebankan 30.000 dikali 8 kali perubahan desain. Setelah itu kita bebankan juga overhead lain-lain, tarifnya 16. Untuk produk umum kita dibutuhkan 98.000 DLH dan juga untuk produk khusus dibutuhkan 2.000 DLH. Sehingga total biaya yang diserap untuk produksi produk umum adalah sebesar 4.288.000, sementara untuk produk khusus adalah 722.000. Kemudian didapatkan juga biaya per unitnya, kita bagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk produk umum, biaya per unit adalah 43,76. Sementara untuk produk khusus, biaya per unitnya adalah 3.610. Di sini bisa kita lihat perbandingannya beda jauh dari total biaya yang diserap oleh produk khusus dalam sistem perhitungan biaya tradisional, itu hanya 110, sementara di ABC dia bisa menyerap sebanyak 722.000. Nah, penyebabnya itu adalah karena sistem tradisional kan mengalokasikan seluruh biaya overhead menggunakan basis volume, yaitu jam kerja upah langsung. Sehingga produk yang mengonsumsi volume dalam jumlah besar akan mendapatkan alokasi biaya yang besar pula. Hal ini juga terjadi pada biaya yang tidak terkait dengan volume. Nah, berdasarkan sistem tradisional, produk biasa, produk umum, itu dia mengonsumsi 98% volume, sedangkan berdasarkan sistem ABC itu hanya mengonsumsi 50% dari aktivitas batch level, 50% dari ini, 40 dari 80 total persiapan, dan juga 60% aktivitas product level. Itu 12 per 20 ya, 12 tambah 8. Kemudian untuk produk khususnya, di sini di biaya tradisional, dia hanya menyerap sebesar 2% dari total overhead-nya. Sementara dalam sistem ABC, dia menyerap 50% dari biaya batch level, dan juga 40% dari biaya tingkat produk. Sehingga pembebanannya akan beda. Nah, kemudian kita melakukan penyesuaian biaya produk dari sistem tradisional ke sistem ABC. Pertama kita lakukan untuk produk umum. Tadi biaya produk umum dari sistem tradisional kita dapatkan sebesar 4.900. Nah, karena biaya tingkat batch-nya dibebankan terlalu tinggi, makanya harus kita kurangi. Yang dibebankan di sistem tradisional ini kan 98%. Sementara di ABC adalah 50%. Berarti dia lebih tinggi sebesar 48%. Akan kita kurangi 48% dikali dengan 800.000. Kemudian biaya tingkat produk yang dibebankan juga terlalu tinggi, maka kita kurangi 600.000 dikali 98% dikurangi 60%. Sehingga didapatkan total penyesuaian sebesar 612.000 dan biaya produk umum dari sistem ABC adalah 4.288.000. Kemudian kita lakukan penyesuaian biaya produk khusus. Kalau di produk khusus ini tadi kita membebankan biayanya terlalu rendah. Kita masukkan dulu biaya produk khusus dari sistem tradisional 110.000 yang ini. Kemudian penyesuaiannya untuk biaya tingkat batch yang dibebankan terlalu rendah. Karena tadi di sistem tradisional kita hanya membebankan sebesar 2%, maka harus kita sesuaikan dengan menambahkan 48% dari total biaya ini. Kemudian biaya tingkat produknya juga dibebankan terlalu rendah, maka didapatkan total penyesuaian sebesar 612.000, sehingga biaya produk umum dari sistem ABC, biaya produk khusus maksudnya, biaya produk khusus dari sistem ABC adalah 722.000. Kemudian akan dibahas tentang keunggulan strategis dari ABC. Lanjut. Nah,
pada contoh selanjutnya, di slide selanjutnya itu terdapat diberikan gambaran mengenai suatu kondisi di mana sistem ABC itu tidak diperlukan untuk menghitung harga pokok suatu produk. Jika contoh 2 ini dibandingkan dengan ilustrasi pada contoh 1, yakni 2 company, maka akan dapat memberikan gambaran mengenai suatu keunggulan strategis dari sistem ABC dalam menetapkan harga dan membuat keputusan lini produksi. Misalnya keputusan untuk menghentikan proses produksi suatu produk. Lanjut. Nah, ini informasinya. Vanilla Company membuat 2 jenis produk, yaitu common dan plain, atau biasa, umum, dan polos. Kuantitas dan biaya common sama dengan yang diulas pada contoh 1. Dual Company, sedangkan produk lainnya, yaitu plain, dibuat dengan kuantitas dan biaya yang sama dengan common. Yang kedua, bila Dual Company membuat 2 jenis produk dengan volume yang berbeda, satu tinggi, satu rendah, maka pada contoh 2 ini, Vanilla Company membuat 2 jenis produk dengan volume sama banyaknya. Lanjut. Selanjutnya, terlihat bahwa ini perbandingan antara, bisa dilihat perbedaan yang sangat signifikan pada unit yang diproduksi. Pada unit umum itu di Dual Company diproduksi 98.000, sedangkan di unit khusus, yakni perlu penanganan khusus, hanya 200, karena unit khusus ya. Lalu di Vanilla Company itu di bagian umum, itu unit yang diproduksi adalah 98.000 dan unit polos yang diproduksi 49.000 ya, walaupun terdapat perbedaan angka, namun masih sama ya, sama-sama dalam ribuan. Selanjutnya di bagian umum itu jumlahnya biaya bahan baku langsung itu sama ya, biaya per unitnya itu $10 dan totalnya itu 980.000 karena dikali unit yang diproduksi. Lalu bisa dilihat juga pada bagian persiapan itu sama 40 dan 40 jumlah persiapannya. Lalu terdapat perubahan desain, itu terjadi perbedaan di sini 12 di Vanilla 12 dan 12, sedangkan di Dual Company 12 dan 8. Di Vanilla itu tidak disertakan keterangan pembentukan tempat penampungan biaya aktivitas karena menghitungnya dengan biaya tradisional. Lalu ini terdapat keterangan biaya tingkat batch, biaya tingkat produk, overhead lain-lain, dan total overhead. Lanjut. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa, bisa ke slide selanjutnya, bisa ke slide sebelumnya, maaf. Nah, dijelaskan di Vanilla Company yang sebelah kiri ya, itu total overhead-nya itu angkanya adalah 4.656.000. Lalu akan dialokasikan ke masing-masing yang akan ada di slide selanjutnya. Putri. Nah, ini dialokasikan ya, sama seperti yang tadi Dual Company, karena total overhead-nya 4.656.000, maka dibagi dengan 196.000 jam tenaga kerja langsung, maka akan diperoleh $23.751. Nah, lalu dialokasikan ke overhead, bisa dilihat di bagian overhead, itu dikali dengan direct labor hours masing-masing, maka didapatkan 4.656.000. Lalu sama seperti yang Dual Company tadi, ditambahkan, lalu dibagi dengan unit produksi, lalu didapatkan biaya per unitnya. Nah, sebelah kanan itu yang Dual Company ya, yang tadi telah dijelaskan oleh Putri. Lanjut. Kemudian ini contohnya jika dihitung berdasarkan biaya aktivitas berdasarkan ABC. Lalu ini yang kanan itu Dual Company. Jika dilihat, maka contohnya perhitungan ini berdasarkan biaya dari yang tadi telah dijelaskan berdasarkan batch ataupun produknya. Tadi telah dijelaskan bahwa total persiapannya itu pada umum itu 40 dan pada polos atau plain itu juga 40, jadi didapatkan 800.000. 800.000 itu dari angka yang tadi itu dialokasikan ke masing-masing batch. Lalu angka 720.000 yang didapat pada awal tadi itu dialokasikan ke
12 perubahan desain pada umum, dan juga 12 perubahan desain pada polos. Lalu ditambahkan dibagi unit yang diproduksi, lalu ditemukan biaya per unit. Di biaya per unit yakni untuk umum $43,76 dan polos $82,51. Selanjutnya, dari angka tersebut ditemukan bahwa antara sistem tradisional ataupun dengan ABC itu didapatkan harga per unit yang sama. Hal ini terjadi karena lini produknya itu tidak beragam gitu. Jadi pada kasus ini sistem tradisional tidak mendistorsi biaya produk. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memiliki lini produk yang berbeda. Jadi itu perusahaannya itu lini produknya sama. Masing-masing Kamen dan Paint mengonsumsi bauran yang sama atas biaya yang terkait dengan volume maupun biaya yang tidak terkait dengan volume. Hal ini memberikan arti khusus bagi beragam lini produk pada sistem ABC. Lanjut. Kesimpulannya, maka meskipun produk-produk yang dihasilkan amat berbeda dalam hal penggunaan, ukuran, harga, dan biaya, namun sepanjang seluruh produk tersebut mengonsumsi bauran biaya yang sama, maka sistem ABC memandang bahwa lini produk tersebut tidaklah berbeda. Yang kedua, tanpa adanya lini produk yang berbeda, maka distorsi biaya tidak akan terjadi. Lalu yang ketiga, untuk menghindari distorsi biaya tersebut, maka tidak mutlak diperlukan bahwa seluruh produk membagi sama besar seluruh aktivitasnya. Namun demikian, masing-masing produk harus mengonsumsi bagian yang sama dari setiap tingkat aktivitas atau biayanya akan menjadi berbeda. Akan lebih jelas di slide selanjutnya. Nah, ini contohnya, ini di contoh lain ya, ini terdapat 4 produk. Pada yang produk A itu unit A itu mengambil biaya sebanyak 30%, lalu pada batch itu 30% juga, pada produk 30%. Lalu B 10%, 30%, 25%. Produk C 40%, 20%, 25%, dan produk D 20%, 20%, dan 20%. Nah, pada A ini tidak akan terjadi distorsi biaya karena dia itu akan mengambil porsi yang sama pada setiap tingkatan. Jadi pada unit itu dia mengambil porsi 30%, pada batch itu 30%, dan pada produk 30%. Lalu pada B itu akan terjadi distorsi ke bawah karena pada unit yang paling kecil itu dia itu hanya mengambil bagian 10%. Lalu yang C akan mengalami distorsi ke atas karena di bagian unit itu dia bagiannya itu sebanyak 40%, lalu yang D itu tidak akan mengalami distorsi seperti yang A karena pada masing-masing tingkatan itu mengambil porsi yang sama seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah keunggulan strategis ABC. Yang pertama adalah potensi untuk menyelamatkan dual company dari pengambilan keputusan yang salah. Ya, ini tuh contohnya adalah menghentikan produksi produk umum karena persaingan harga dari vanilla company. Jadi tadi dijelaskan di bagiannya Putri ya, kalau di bagiannya Putri itu terjadi perbedaan harga antara jika dual company mengambil sistem tradisional maupun baik itu tradisional maupun ABC. Jadi kalau di tradisional itu di biaya umum, di biaya khusus itu di tradisional itu harga per unitnya itu adalah $550, sedangkan di bagian biaya khusus itu $3.610. Ini membuktikan bahwa yang kedua itu bahwa terdapat jika dipakai ABC itu terdapat harga yang harusnya itu harga unitnya itu 3.610, tetapi jika tradisional itu hanya 550 gitu loh. Jadi itu tidak mencerminkan biaya yang sesungguhnya. Sedangkan yang di contoh 1 itu pada bagian biaya umum ya, itu di dual company itu jika pakai tradisional itu $50, sedangkan jika pakai ABC itu $43,76. Jadi itu si dual company itu kalau pakai tradisional itu tahunnya itu harga per unitnya itu lebih tinggi daripada pakai ABC. Sedangkan pada kenyataannya itu biaya per unitnya itu cuma $43,76. Jadi ketika biayanya itu misalnya biaya pasarnya itu 49,95. Jadi kalau pakai tradisional itu maka si dual itu cenderung mempunyai pikiran untuk menghentikan produksi karena mikirnya dia tuh bakal rugi ya karena produksi produk itu.
Sedangkan kalau misalnya pakai yang ABC, maka dia tuh akan cenderung melanjutkan produksinya, karena kan juga untung gitu loh, karena tadi 50 dan 43,76. Jadi walaupun harganya di bawah 50, tapi di atas 43,76 itu dual company itu tidak akan menghentikan produksinya, seperti itu. Ya, lanjut. Selanjutnya, contoh pengimplementasian ABC. Jadi ada 2 perusahaan yang mengimplementasikan ABC. Pertama ada Schrader Below atau SB. Mereka adalah produsen kendali pneumatis. Mereka melakukan dokumentasi penerapan ABC yang paling baik, menunjukkan bagaimana perhitungan biaya tradisional dapat mendistorsi biaya produk secara sistematis. Sistem ABC-nya menggunakan 4 pemicu tingkat unit, 3 pemicu tingkat batch, dan 4 pemicu tingkat produk. Selanjutnya, John Deere Component Works. Mereka adalah produsen komponen mesin industri otomotif. Sistem ABC-nya menggunakan 3 pemicu tingkat unit. Ada 3 pemicu tingkat batch dan 1 pemicu tingkat produk. Lalu yang selanjutnya dibahas mengenai kekuatan dan kelemahan ABC. Yang pertama adalah ABC menghasilkan informasi biaya produk yang lebih dapat diandalkan walaupun tetap merupakan sistem alokasi. Sambungannya dari yang pertama, terutama dalam hal biaya tingkat pabrik, ABC hanya sedikit atau tidak sama sekali memiliki keunggulan dengan perhitungan biaya tradisional. Lalu yang kedua, ABC mengharuskan manajer melakukan perubahan radikal dalam cara berpikir mengenai biaya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa ABC itu walaupun tidak tergantung pada volume ya, jadi walaupun volumenya tinggi itu bisa jadi harganya itu lebih rendah karena terdapat harga-harga yang tidak tergantung dengan volume, seperti itu. Lalu yang keempat, ABC tidak menunjukkan biaya yang akan dapat dihindari dengan menghentikan suatu produk atau dengan memproduksi produk dengan jumlah batch yang lebih sedikit. Lalu yang terakhir, ABC memerlukan usaha pengumpulan data melampaui apa yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal. Selanjutnya mengenai ABM atau Activity Based Management. Jadi Activity Based Management adalah pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap value yang dihasilkan bagi customer dan laba yang dihasilkan dari penyediaan value tersebut. Jadi dalam definisi ABM ini terdapat 2 frasa penting. Pertama, pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk improvement berkelanjutan terhadap customer value. Dan yang kedua, pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk menghasilkan laba dari penyediaan value bagi customer. Jadi ABM ini tujuannya adalah customer. Sehingga manajemen akan mengidentifikasikan keinginan, harapan, dan kebutuhan customer yang akan menciptakan bisnis perusahaan dalam menghasilkan fitur produk atau jasa. Nanti melalui fitur produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, manajemen akan menghasilkan value bagi customer. Selain itu, dari sisi perusahaan, aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya. Kemampuan personel dalam mengelola aktivitas menjanjikan pengurangan biaya yang berdampak pada peningkatan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, tujuan ABM juga terletak pada komponen sumber daya, yaitu berupa pengurangan biaya sebagai hasil dari pengelolaan terhadap aktivitas. Nah, di sini bagaimana ABM mengurangi biaya. Pertama, melalui pengurangan aktivitas, kemudian melalui eliminasi aktivitas, juga dengan melalui seleksi aktivitas dan pembagian aktivitas. Sistem tradisional hanya mencatat berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan suatu proses. ABM sangat memerlukan informasi bagaimana suatu proses dikerjakan secara detail yang membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan perbaikan proses produksi atau meningkatkan efisiensi. Sekian presentasi dari kelompok B. Apabila ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok B. Sudah cukup lengkap ya, dari awal sampai akhir, ABC sampai ABM ya. Ya, silakan yang dari lainnya ya, kawan-kawan lainnya kalau kira-kira masih belum jelas, yang mana yang belum jelas ditanyakan dulu ya.
Moga silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Izin bertanya. Silakan. Tadi yang di slide penyesuaian itu ada angka 98% kurang 50% itu dapatnya dari mana ya? Baik, sebenarnya. Yang ini ya? Iya. Jadi ini tuh penyesuaian dari sistem tradisional ke sistem ABC. Tadi kan kalau di sistem tradisional, untuk produk umum dia menyerap 98% itu dari total jam tenaga kerja langsung. Ada 100.000 jam tenaga kerja langsung. Kemudian yang diserap oleh produk umum adalah 98.000. Jadi yang diserapnya ada 98%. Kemudian kalau di sistem perhitungan biaya ABC, yang dia gunakan hanya 50% dari total setup-nya. 40 dari total 80 ini. Makanya dia dibebankan terlalu tinggi. Maksudnya di sistem tradisional dia dibebankan 98%. Sementara untuk melakukan penyesuaian ke sistem ABC, dia harusnya hanya dibebankan sebesar 50%. Makanya kita kurangi sebesar 48%. 98 dikurangi 50 dikali dengan biaya tingkat batch dari 800.000 dengan 384.000. Seperti itu. Gimana, bisa menjawab pertanyaan? Ya. Jadi ini kita ngomong scope batch dulu ya. FUH batch itu tingkat batch kan 800.000 kan gitu ya. 800.000. Kita lihat di perhitungan tradisional dia dialokasikan berdasarkan direct labor hours ya. Dia alokasinya adalah 98.000. Jadi 98% kan? Ya. Kalau dia dialokasikan pakai ABC, dia di level batch-nya dia 50%. Kenapa? Di persiapan itu 40 kali dan patungan jadi 50%. Ya. Jadi di tradisional dia overcosting, dia lebih tinggi ya bebannya. Ya. Itu kan makanya kalau menyesuaikan dari tradisional ke EPC, maka dia harus dikurangkan di situ karena dia terlalu tinggi dibebankan. Coba nanti dilihat slide-nya tadi ya. Slide perhitungannya, Mbak. Setelah ini tadi. Nah, ini ya. Jadi 800.000 kalikan selisihnya berapa? Yang tradisional dia membebankan 98%, yang IPC dia membebankan 50%. Jadi harus disesuaikan atau harus ada perbedaan 384.000 US dollar khusus untuk FUH di level batch. Bisa ditangkap, Mas? Bisa, Pak. Makasih, Pak Putri. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang belum jelas, silakan, nggak apa-apa. Bebas saja kita tanya. Izin bertanya. Ya, silakan, monggo. Kalau perhitungan berdasarkan biaya tradisional itu ada nggak keunggulannya daripada ABC? Gimana Mbak Putri, Mbak Roma, bisa nggak ada nggak keunggulan dari tradisional? Oke, saya akan mencoba menjawab. Nanti kalau yang tidak lengkap bisa ditambahin oleh kelompok saya. Yang pertama itu lebih mudah, karena kan itu kan dari total biaya itu langsung dialokasikan ke produk yang mana tuh langsung udah tahu gitu loh, pemicu biayanya. Kayak contohnya adalah direct labor hours. Jadi tuh nggak perlu menentukan activity-nya gitu. Itu yang paling gampang sih kayak gitu. Lalu tuh yang kedua, tidak memakan banyak biaya. Jadi ya karena lebih mudah itu jadi tuh cost yang dikeluarkan itu tuh lebih kecil gitu. Ya, bisa mungkin ditambahkan oleh kelompok B yang lain.
Ada yang mau menambahkan? Ya, seperti dinyatakan Mbak Roma tadi ya, lebih gampang, lebih simpel ya, nggak memerlukan effort yang banyak ya, karena dia cuma membagi overhead dengan katakanlah dari labor hours. Kalau activity kan dia harus cari aktivitasnya, ya, harus milah-milah biaya ke masing-masing aktivitas, harus mencari drivernya, ya, itu lebih ribet dan lebih lebih membutuhkan atau mengkonsumsi biaya dan sumber daya atau usaha yang lebih banyak dari. Kalau tradisional ya udah itu aja, gampang itu aja. Seperti itu ya. Ya itu kelebihannya. Ada yang mau menambahkan? Sepertinya cukup, Pak. Ya, cukup. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup, ya cukup. Coba kita review lagi dari awal, slide awalnya. Mungkin dari situ bisa muncul pertanyaan dari awal, dari satu lagi tadi ya. Dari apa itu activity based costing ya? Sudah jelas ya tadi ya. Activity based costing didefinisikan sebagai sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead pabrik jumlahnya lebih dari satu dialokasikan dengan dasar memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Jadi tidak ada kaitannya dengan volume. Dasarnya tidak. Dasarnya adalah aktivitas. Ya. Sistem akuntansi berfokus pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi output. Ya, itu. Lanjut lagi, slide berikutnya. Nah, ada tingkatan biaya dan pemicu. Ya. Jadi ini ada pemicu sumber daya dan pemicu aktivitas. Ya. Lanjut lagi. Nah, tingkat agregasinya ada dari mulai yang unit, ya, satu unit, satu output, ya, kemudian beberapa unit atau output menjadi satu batch, ya, beberapa batch menjadi satu produk, ya, produk menjadi pabrik kan ya, gitu. Jadi ada 4 tingkatan, ya. Jadi kita harus tahu biaya ini levelnya level batch apa units atau pabrik atau produk kan gitu ya. Pertama kali kalau di dunia nyata kita harus memilah atau mengakumulasi, melakukan pool, ya, mengumpulkan biaya-biaya ini masuk kemana. Jadi ada biaya A, oh ini biaya ini adalah biaya tingkat batch. Biaya B mungkin ini adalah tingkat unit, jadi harus dikumpulkan dulu sehingga ketemu mana biaya-biaya per poolnya. Kemudian lanjutnya lagi kita melihat aktivitas kalau nggak salah setelah tingkat. Ya. Lanjut Mbak, slide berikutnya. Tingkat produk, tingkat pabrik ya, dampaknya unit, batch, produk dan pabrik ya. Biaya tingkat pabrik adalah biaya memelihara ya. Ini contohnya tadi ya. Biaya memelihara di lokasi. Lanjut. Ini contohnya kan. Contoh aktivitas di level unit. Ya. Contohnya apa? Pemotongan ya. Pemotongan ini biaya di unit ini biayanya apa? Biaya pemotongan, biaya listriknya, biaya listrik untuk memotong ya. Contohnya apa? Contoh pemicunya apa? Drivernya apa? Bisa unit output, bisa jam tenaga kerja langsung. Jadi driver untuk pemicu activity ini nggak harus unit output, bisa juga jam sin, jam kerja, ya. Tergantung seberapa relevansinya. Batch juga demikian juga. Batch contohnya adalah penjadwalan. Penjadwalan batch ini dikerjakan, nah, gitu. Kemudian persiapan. Contohnya apa? Contoh biayanya adalah gaji karyawan yang melakukan penjadwalan, gaji karyawan yang melakukan persiapan. Ya. Pemicunya ada, ya bisa jumlah batch atau berapa kali persiapan. Ya. Kemudian kalau tingkat produk, ya, jenis-jenis produk, ya, contoh aktivitasnya adalah desainnya. Ya. Berapa kali dia melakukan perubahan desain, atau berapa kali dia menggunakan desain, atau berapa jam si desainer ini mendesain produknya, kan bisa aktivitas desainnya. Ya. Biayanya gaji desainer, ya. Pemicunya ya bisa berapa kali perubahan
perubahan desain, berapa kali atau berapa jam untuk melakukan perubahan desain itu, ya, tergantung dari bagaimana dia melakukannya. Pabrik yang bisa tingkatan aktivitas pabrik, penerangan, pemanasan, pendinginan, ya, penyediaan keamanan. Ya. Contoh biayanya ya penyusutan pabrik, atau asuransi pabrik, pajak bumi dan bangunan. Ya. Pemicunya, drivernya bisa luas ruangan atau dalam meter persegi atau dalam kaki persegi. Nah, itu ya. Itu konsepnya dari aktivitas, biaya, dan pemicunya. Dan levelnya, level unit, batch, produk, dan pabrik. Ini harus dipahami konsepsinya. Lanjut lagi, Mbak. Nah, perbandingan ya. Ya, udah tadi perbandingan udah jelas lah. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini ya. ABC dan distorsi biaya produk ya. Ya. Apa itu distorsi ya? Ada overcosting, undercosting tadi ya. Lanjut lagi, nanti saya tambahkan di distorsi nanti, ada slide saya. Lanjut lagi. Terus, contohnya dual company ya, ini sudah dual company, lanjut lagi lah, langsung perhitungannya, perbandingan tradisional dengan ABC ya. Nah, ini kelihatan tadi kalau contohnya kan, bentar, ini kan contohnya tadi ya, ini sudah tradisional, jadi menghasilkan biaya per unitnya 50 untuk umum, yang di tradisional khususnya 550. Di dual company apabila menggunakan ABC, dia 43,76, khususnya 3610. Nah, ini kan informasi ini bisa berguna bagi manajer. Misalkan dia pada saat di pasaran industrinya, produk-produk umumnya itu, dia kan cost-nya 50 kan gitu kan. Katakanlah dia sudah jual dengan harga 51 kan gitu ya. Ada marginnya 1. Ternyata ada perusahaan lain yang berani menjual dengan harga 49. Nah, kalau manajemen dapat informasi bahwa cost-nya 50, dia kan berpikir kalau saya jual 49 saya akan rugi. Mendingan saya tutup saja lini produksi ini. Nah, ini adalah salah satu contoh keputusan manajemen yang mungkin salah apabila dia menggunakan informasi dari tradisional. Kalau dia menggunakan sistem perhitungan biaya dengan ABC, di mana aktivitas yang terkait dengan umum aja yang dikenakan ini dialokasikan, maka biaya cost per unitnya masih 43,76. Ya. Kalaupun dia turunkan harga dari 51 ke 49 atau ke 48 untuk menyaingi kompetitornya, dia masih punya margin di sini, ya. Dari 43 ke 49 atau ke 48 katakanlah gitu ya. Jadi sini masih bisa tertolong, dia tidak akan menutup lini produksi untuk produksi umumnya gitu. Ya, sebaliknya dengan lini produksi khusus ya. Khusus kalau tradisional dia dikasih informasi bahwa cost per unitnya 550. Ya kalau dia 550, kalau kemudian orang minta dengan harga 1.000 aja dia pasti kasih ya, pasti diberikan kan gitu. Dia berpikir bahwa masih ada margin 450. Padahal kalau dia alokasi biaya yang menggunakan ABC, cost per unitnya sudah 3.610. Kalau dia jual 1.000 pasti nggak ada marginnya negatif. Ini adalah salah satu contoh pengambilan keputusan yang salah apabila ada kondisi ini ada lini produksi yang menggunakan ABC dan tradisional. Gitu ya. Jadi contohnya tadi ya, udah. Lanjut lagi. Nah, ini penyesuaian ya, kalau mau disesuaikan, jadi ini sebenarnya bukan penyesuaian, tetapi kita melihat perbedaan antara tradisional dan umum ya. Kalau tradisional tradisional dan ABC ya. Kalau tradisional ke ABC ya, harus penyesuaian dari 50 US dollar ke 43,76. Gimana perbedaannya? Perbedaannya adalah dialokasi biaya batch dan dialokasi biaya tingkat produk. Di mana kalau tingkat tradisional, di batch-nya dia dibeban 98%, tapi di ABC dia cuma 50%, sesuai dengan aktivitas yang memang dilakukan. Tingkat produk juga demikian juga. Di tradisional dia dibebankan 98%, tapi di ABC dibebankan 60%. Ya, ada penyesuaian di situ. Lanjut lagi, Mbak. Ya keunggulan ya adalah keunggulan bisa tadi sudah dijabarkan semuanya keunggulan dari sistem ABC. Tapi ada tadi saya lihat
lanjut lagi. Ada contoh kita sebenarnya nggak memerlukan ABC, ya. Informasi yang tadi ya. Ya ini ya. Informasi yang ya plain, common and plain vanilla. Nah, lanjut lagi Mbak, informasi. Ya, ini kan. Ini ada 2 perusahaan ya, dengan 2 lini produksi. Yang vanilla itu lini produksinya umum dan polos, Dual Company lini produksinya umum dan khusus. Yang di vanilla umumnya dia memproduksi 94.000, polosnya 49.000. Kemudian ke bawah direct material, direct labor, kemudian overhead-nya. Overhead-nya ini kelihatannya hampir sama, cuma di sini overhead-nya di level batch-nya ya, persiapan ya, di sama 40 ya, 50%. Di perubahan desainnya juga sama 12. Jadi hampir sama kan ini alokasinya. Jadi kalau di sini kelihatannya tidak ada manfaatnya kita pakai ABC, pasti hasilnya akan sama. Tadi sudah dibuktikan tadi ada perhitungan tadi kan, sama kan hasilnya. Ya, tapi kalau di Dual Company ini dia ada produk yang banyak diproduksi, ya umum 98.000, ada produk yang cuma sedikit diproduksi 200 unit. Dan alokasi biaya tingkat batch-nya pun ya, ada perbedaan ya, perubahan desainnya 12 dan 8 ya. Walaupun persiapannya sama ya. Ya ini di sini mungkin ada beberapa, ini ada keunggulan kalau dia pakai ABC, dia costingnya akan lebih akurat karena ada perbedaan-perbedaan itu. Oke, lanjut lagi. Saya kira itu sih ABC sih ya. Ini kan sama 450 ini 43,76, 82,51, 50 sama 550. Kemudian kalau pakai ABC berapa coba tadi? Lanjut. 43,76 sama 87,51 kan sama kan yang vanilla ya. Vanilla hasilnya cost per unitnya sama kan gitu. Karena memang kondisinya lini produksinya hampir sama kan, konsumsi sumber dayanya hampir sama. Jadi alokasi biayanya pun hampir sama sehingga cost per unitnya hampir sama. Tapi kalau Dual Company dia lain, dia unitnya berbeda jauh, alokasi biayanya juga jauh ya. Ini kan kelihatan itu overhead alokasi 40 persiapan di vanilla ya, di vanilla. Perubahan desain 12 sama semua ya, hasilnya sama lah ya. Kalau di Dual Company ya 40 12 8 sama 98 2 ini ya. Oke, lanjut lagi di ABM kesimpulannya ya terus ya, ini contoh sama sih. ABM penggunaan informasi yang diberikan ABC untuk melakukan perbaikan. Perbaikan di mana? Dengan menggunakan ABC, si manajer bisa mengidentifikasi aktivitas-aktivitas mana yang terkait, aktivitas-aktivitas mana yang bisa memberikan nilai tambah kepada output. Aktivitas mana yang tidak bermanfaat, sehingga dia bisa mungkin mengeliminasi aktivitas yang tidak bermanfaat. Bisa efisiensi di biaya. Atau bisa menggabungkan beberapa aktivitas menjadi satu. Ya. Bisa menseleksi beberapa aktivitas yang diperlukan. Ya. Atau menyederhanakan pelaksanaan aktivitasnya. Ya. Sehingga aktivitas dari 2 aktivitas digabung menjadi 1 aktivitas. Jadi lebih sederhana. Itu impact atau dampak dari penggunaan activity based management. Oke, lanjut lagi. Kapan ya? Nah, ini kan ya sama tadi sudah, lanjut lagi. Ya, terus lanjut lagi sama intensitas tadi. Nah, ini kan pengurangan, eliminasi, teman seleksi aktivitas, terbagi aktivitas, menggabungkan beberapa aktivitas ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, lanjut. Ya, terus lagi Mbak, lagi. Habis ya, masih? Sudah selesai Pak. Oh, sudah selesai. Oke, terima kasih ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau nggak ada, coba di-close dulu, Mbak, slide-nya. Saya tambahkan sedikit. Ya. Saya tambahkan sedikit dari, ya, sebenarnya sudah terjelaskan, cuma saya mau
mungkin lebih share screen-nya mana. Share screen. Ya, ini materinya. Udah kelihatan ya slide saya ya? Sudah, Pak. Ini saya tambahkan dikit, mungkin ada istilah overcosting, undercosting tadi ya. Jadi contohnya kita analogi mengenai costing tadi ya, pembebanan biaya atau pengalokasian biaya kan, ini biayanya. Ini analoginya seperti ini. Jadi misalkan ada 4 orang katakanlah namanya Emma, James, Jessica, sama Matthew. Keempat orang itu bersepakat untuk melakukan makan bersama, katakanlah dinner bersama. Nah, pada saat dinner itu yang dimakan adalah appetizer, main menunya, serta dessertnya. Dan mereka bersepakat bahwa biayanya nanti total akan dibagi bersama. Masing-masing akan mendapatkan pembebanan biaya yang sama, ya, rata. Ya. Nah, ternyata pada saat makan itu si Emma cuma tidak makan appetizer. Ya. Dia makan menunya, ya kalau dihargai, harganya $11. Dessert kalau dihargai harganya $4. Jadi secara total Emma cuma memakan atau mengkonsumsi sebesar $15. Lain dengan James. Ya. James dia mau makan appetizer dengan seharga $8. Kemudian main menunya $20. Dessertnya $14. Sehingga secara total sebenarnya dia mengkonsumsi sumber daya atau mengkonsumsi senilai 42. Jessica sama, dia mengkonsumsi secara total 27. Matthew juga makan juga, dia mengkonsumsi 24. Setelah selesai, ya, di total-total, ternyata total biaya yang harus dibagi ada 108. Karena dia kesepakatannya dibagi 4 secara rata, maka masing-masing akan mendapat atau memperoleh beban $27. Ya. Nah, dari $27 ini kalau dibandingkan dengan sumber daya atau dibandingkan dengan apa yang dimakan, ya, sebenarnya Emma cuma memakan 15, dia mengkonsumsi $15, tetapi dia dibebani dengan biaya 27-nya. Jadi di sini dia ada overcosting, dia dibebani dengan biaya yang lebih tinggi daripada yang dia konsumsi. Sebaliknya dengan James dia mengkonsumsi 42, ya, tapi dia karena tadi bagi rata, dia hanya dibebani 27, sehingga di sini dia undercosting. Ya. Ya. Di sini ini analogi ini ke pembebanan biaya tadi. Jadi overcosting adalah suatu produk mengkonsumsi sumber daya yang rendah, tetapi dialokasikan biaya per unit yang tinggi. Sebaliknya dengan undercosting. Undercosting adalah suatu produk atau suatu objek biaya mengkonsumsi sumber daya yang tinggi, tetapi dia dialokasikan biaya per unit yang rendah. Salah ini. Ya, harusnya itu. Nah, ya. Ya. Undercosting adalah suatu produk, dia mengkonsumsi sumber daya yang tinggi, yang banyak, tetapi dia cuma diberi alokasi biaya per unit yang rendah. Itu tadi sudah kita buktikan tadi. Kalau di tradisional dan di ABC tadi ada beberapa di khususnya di biaya persiapan. Ya. Persiapan ternyata dia dialokasikan lebih tinggi kalau pakai tradisional, dia overcosting. Ya. Padahal kalau dilihat dari ABC, dia cuma mengkonsumsi sumber daya rendah. Ya. Jadi itu ya analoginya. Kalau yang lainnya sudah terjelaskan semua. Ini agregasinya, contohnya, batch-nya, manfaatnya. Contohnya ini sama ya. Oke. APM-nya juga perbandingan ya, tujuannya ya sudah keunggulan, kelemahannya, kemudian APM dari bagian integral ya, konsumsi. Oke ya. Jadi itulah materi dari ABC atau APM. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi?
Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan pembahasan soalnya. Ya. Kelompok E ya. Kelompok E akan membahas mengenai contoh soalnya, seperti apa sih contoh soalnya dan bagaimana pembahasan atau penyelesaiannya. Monggo, kelompok E siapa yang jadi pembahas ya, penyajinya? Baik, Pak. Yang nanti jadi pembahasnya saya sama Mutia, Pak. Oh gitu ya. Oke ya. Mutia sama Dewa ya. Ya. Ya, oke, mau silakan. Waktunya saya silakan membahas. Izin apa sudah kelihatan share screen-nya? Sudah kelihatan ya. Ya. Baik. Untuk soalnya dapat dilihat di buku charter cost accounting E147. Saya akan membacakan soal dan data-datanya. Jadi ada Thomson Company membuat variasi volume produk tinggi dan rendah, termasuk produk 456 di Westchester. Westchester itu nama pabriknya. Jadi informasi tahun terakhir menunjukkan bahwa untuk unit level overhead-nya untuk totalnya itu 200.000, lalu batch level overhead-nya itu 3.000, produk level overhead-nya 5.000, plan level overhead-nya 400.000. Jadi total overhead-nya, total level overhead-nya untuk Westchester, pabrik Westchester itu 1.400.000. Lalu diketahui pula units produce untuk produk 456 itu 100, namun untuk total satu pabriknya itu 5.000. Lalu untuk direct labor-nya diketahui 200 jam, untuk total dari pabriknya itu sebesar 20.000. Lalu untuk jam mesinnya diketahui 90 jam, untuk pabriknya sebesar 10.000. Lalu untuk setup atau persiapannya sejumlah dilakukan 6 persiapan untuk produk 456, namun untuk pabriknya sebesar 120 persiapan. Lalu untuk jam persiapannya atau jam setup hours-nya itu untuk produk 456 dilakukan 30 jam, sedangkan untuk satu pabriknya dilakukan 500 jam. Lalu untuk desain itu sebanyak 4 kali, dan untuk satu pabriknya dilakukan sebanyak 40 kali. Jam desainnya itu di sini diketahui sebesar 280 jam, untuk pabrik Westchester-nya itu 4.000 jam. Lalu untuk soal yang pertama, jika Westchester Plant atau pabrik Westchester mengakumulasikan seluruh FOH dalam satu single cost pool dan mengalokasikan terhadap machine hours, berapa overhead cost yang dialokasikan untuk satu unit produk 456? Lalu untuk yang kedua, jika Westchester Plant atau pabrik Westchester menggunakan APS dengan setup, jadi setupnya itu setup sebagai driver untuk semua batch level overhead. Jadi untuk batch level overhead itu nanti drivernya itu dari setupnya, dari persiapannya. Lalu design hour sebagai driver untuk semua produk level overhead. Jadi untuk produk level FOH-nya itu nanti pakai drivernya itu design hours. Lalu machine hours sebagai driver all unit and plan level overhead. Jadi all unit and plan level overhead-nya itu pakai driver yang machine hours. Lalu yang ditanyakan adalah berapa FOH cost yang dialokasikan ke satu unit produk 456. Lalu untuk jawabannya akan dijelaskan oleh Mutia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dulu. Nomor 1 tadi diminta untuk mengalokasikan seluruh overhead dalam satu single cost pool untuk satu unit produk. Jadi kita menggunakan total overhead dibagi dengan jumlah jam kerja mesin. Total overhead untuk Westchester itu 1.400.000 dibagi sama jam kerja mesinnya 10.000. Ketemu $140, terus dikali sama produk 456. Jadi ketemu $12.600. Terus karena produknya ada 100 unit, jadi dibagi sama 100, 12.600 dibagi 100 unit, jadi ketemu $126 per unit. Kemudian lanjut untuk menghitung 3 tingkat biaya. Yang pertama batch level overhead, yang kedua product level overhead, dan yang ketiga unit and plan level overhead.
batch level overhead itu menggunakan setup sebagai drivernya. Jadi total batch level overhead itu 300.000 dibagi dengan 120 setup untuk seluruh total Westchester dikali sama 6 setup untuk total job 456. Jadi ketemu hasilnya $15.000. Terus yang product level overhead itu menggunakan design hours sebagai drivernya. Jadi 500.000 yaitu total product level overhead dibagi dengan 4.000 design hours untuk total Westchester dikali sama 280 jam design hours untuk produk 456. Ketemu hasilnya $35.000. Terus yang ketiga ditanya unit and plan level overhead. Nah, jadi di sini 600.000 itu angka dari total unit level overhead sebesar 200 ditambah sama total plan level overhead 400. Jadi 600.000 dibagi sama 10.000 itu total jam kerja mesin untuk Westchester karena dia menggunakan jam kerja mesin untuk sebagai drivernya dikali sama 90 jam kerja mesin untuk produk 456. Jadi ketemu hasilnya $5.400. Kalau di total jadinya 15.000 ditambah 35.000 ditambah 5.400 jadinya 55.400 dibagi sama 100 unit produk 456 jadi ketemu $554 per unitnya. Begitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Dewa sama Mbak Mutia sudah menyajikan pembahasan soal ini ya. Ada pertanyaan dari yang kawan yang lain mengenai masalah ini? Ada perusahaan dia mau mengalokasi FUH-nya ya, dia mau melihat biaya per unit cost per unitnya dari produk 456 ya. Ke overhead 456 kalau pakai tradisional bagaimana, kalau pakai EPC gimana ya. Ternyata di sini hasilnya pakai tradisional dia $126 per unit, kalau pakai EPC dia ternyata membutuhkan 554 per unit. Berarti banyak aktivitas-aktivitas yang atau dia produk ini banyak menyerap atau mengkonsumsi sumber daya di level batch sama level produknya ini yang kelihatannya. Ya, jadi ya, overhead cost per unitnya lebih tinggi. Ini kita ngomong overhead cost ya, bukan cost per unitnya. Overhead cost per unitnya jadi lebih tinggi. Oke, ya hitungannya gitu ya. Jadi kita lihat. Bapak silakan yang mau bertanya. Silakan dicermatin dulu ya. Sambil saya mau ngisi presensi di portal stand dulu ya. Bentar. Silakan yang mau bertanya. Ya, gimana? Ada pertanyaan mengenai soal atau mengenai materi yang tadi? Nggak apa-apa. Kali lagi kita tanya jawab materi. Nggak apa-apa kalau masih ada yang ditanyakan mengenai soal, ya bisa paham ya alurnya. Yang penting tahu alurnya. Yang penting tahu bagaimana kita menghitung overhead cost per unitnya. Dari awal kita harus lihat biaya overhead per levelnya, level base, level produk, kemudian drivernya apa ya dibagikan ya. Oke.
Oke, nggak ada pertanyaan? Tutup dulu, kalau nggak ada, tutup dulu Mbak Mutia. Ya. Udah, nggak ada pertanyaan ya. Ini nanti filenya di-share kepada kawan-kawan yang lain, dipelajari juga. Saya harus sudah di-share. Pelajari juga. Kemudian materinya juga dipelajari lagi, dicermati lagi. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita di Zoom ini masih ada waktu. Kita masih ada waktu 1 jam lebih loh. Ya. Kalau nggak ada, mohon izin Pak. Silakan. Di BCR untuk materi pertemuan ke-9 by product juga ada pertanyaan Pak. Oh iya. Ya, sorry. By product ya. By product saya belum melihat. Yang mana ya? Di mana ya? Forum. Muncul ya? Saya cari dulu ya. Di forum by product ya. Ini hari ini tanggal jam 10. Ini yang FOH, Analisa sama Ririn. Ini paginya. Oh ini ya. Oh iya, kelewat. Sorry. Izin bertanya, apakah by product sama dengan scrap? Khususnya by product yang dapat dijual tanpa proses tambahan. Contohnya dalam pabrik pembuatan mebel ada sisa kayu yang bisa dijual sebagai ibarat sertifikasi. Bagaimana perlakuan atas kedua benda tersebut? Apakah sebagai scrap atau sebagai by product? Ya. Perbedaan by product sama scrap itu adalah Kalau scrap itu sudah bahan buangan ya, seperti serbuk gergaji itu scrap ya. Tapi kalau by product itu mungkin ada potongan-potongan kayu yang bisa dijual. Ya. Katakanlah potongan kayu yang sudah jelek, gitu, kemudian dijual nanti oleh orang lain, dia bisa punya nilainya, bisa diproduksi sebagai palet atau sebagai apa kan itu, sebagai pembungkus atau sebagai kemasan barang yang diprinting ini. Jadi kalau by product itu produk sampingan, dia masih punya nilai pasar, ya, bisa dijual. Gitu. Tapi kalau scrap adalah bahan buangan sebenarnya, ya bahan buangan aja sebenarnya nggak ada, walaupun mungkin tukang sampah mau juga membeli, tapi kalau kita sudah nggak ada nilainya, itu dibuang aja kan gitu ya. Jadi perlakuannya ya kalau by product sudah dijelaskan kemarin, ada bagaimana kita memperlakukan by product itu pada saat dia diproduksi atau pada saat dia dijual kan gitu, berapa harganya, ada harga pasarnya enggak kan gitu ya. Gitu. Ya. Kemudian nomor 2, metode apa yang paling dulu digunakan dalam mengalokasikan joint cost ke tiap joint produk? Apakah metode ini ditentukan dalam bentuk usahanya atau produk yang dihasilkannya? Ya, tergantung dari jenis ini ya. Kalau metode apa yang digunakan untuk mengalokasikan joint cost? Jadi sebentar, saya agak lupa. Oh ya, joint cost itu alokasinya bisa berdasarkan market ya, berdasarkan apa kemarin saya lupa jadinya. Apa masih ada yang ingat enggak? Ya. Metode pengalokasian joint cost ya. Oh iya, berdasarkan nilai pasar, berdasarkan NRV ya, net realizable value ya. Kemudian berdasarkan kuantitas ya. Ya, bisa juga sebagai apakah dasarnya metode apa yang digunakan. Ya kalau dia dasarnya berarti tergantung manajemen dia mau milih yang mana. Atau tergantung juga manajemen apakah datanya dia miliki kan gitu. Kalau katakanlah joint cost pada saat joint produknya terproduksi ya, kemudian ada 3 joint produk ya, 3-tiganya ada nilai pasarnya tersedia, manajemen punya, maka dia bisa menggunakan metode nilai pasar kan gitu. Tetapi kalau dari 3 joint produk itu ternyata 2 ada nilai pasarnya, 1 tidak ada nilai pasarnya, otomatis dia tidak bisa menggunakan metode nilai pasar. Dia akan menggunakan NRV ya, net realizable value kan gitu. Dia cari nilai akhirnya baru ditarik ke nilai pada saat
split off-nya, ya gitu kan. Jadi bukan melulu berdasarkan bentuk usaha atau produk, tetapi juga berdasarkan data apa yang bisa dia miliki untuk mengalokasikan joint cost itu. Itu Mas Noval, Mas Ahmad Noval ya. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian Mbak Roma, izin bertanya, untuk menghitung biaya produk sampingan dengan gross revenue method ada beberapa cara, yaitu pendapatan produk sampingan sebagai other income, sebagai tambahan sales revenue, sebagai pengurang GS dan mengurangi biaya produksi. Dari keempat cara tersebut, mana yang lebih efektif dan cara mana yang sering digunakan? Apakah perbedaan tersebut akan menimbulkan persoalan yang signifikan? Terima kasih. Ya. Mana yang efektif? Ya. Mana yang efektif tergantung dari intent manajemen ya. Intent manajemen kalau dia mau kelihatan penjualannya tinggi, ya order income-nya taruh di atas kan gitu kan. Penjualan main produk ditambah penjualan by product plus gross revenue dan tinggi kan gitu kan. Nah, atau dia ya biarin aja dia manajemen ingin menginformasikan penjualan itu biarkan dia hanya penjualan main product. Ya. By produknya jangan dimasukkan di poin atau di akun atau di section pendapatan ya. Biarkan order income masuk ke bawah, nggak apa-apa ya. Itu tergantung manajemen juga bagaimana dia ingin ingin menyajikan laporan keuangannya. Atau dia pengen, wah saya ingin supaya COGS-nya agak lebih rendah, ya makanya order income-nya masukin sebagai pengurang COGS atau sebagai masukin sebagai pengurang biaya produksi. Ya. Itu tergantung dari bagaimana manajemen mau melaporkan order income-nya ini, bagaimana dia melaporkan biaya produk sampingannya ini. Ya. Semuanya sama. Ya. Kalau menurut saya sama-sama, cuma bagaimana dia ingin menyajikannya kepada si pembaca laporan keuangan. Mau efektif atau enggak? Kalau efektif enggaknya saya enggak bisa melihat mana yang lebih efektif. Ya. Ya. Dan cara mana yang sering digunakan? Kalau yang saya lihat digunakan biasanya order income taruh di bawah sih. Di atas adalah pendapatan untuk main product, untuk pendapatan utama dari perusahaan. Other income masuk di bawah. Biasanya itu yang sering digunakan. Itu Mbak Rohmah. Bisa nangkap nggak kira-kira Mbak? Bisa Pak, terima kasih banyak Pak. Itulah itu pendapat saya seperti itu ya. Jadi mau ditaruh di mana other income ini ya tergantung dari manajemen maunya seperti apa kan. Ya. Maunya dia menyajikan ini seperti apa gitu. Ya. Lewat rupanya saya ini ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang lain mungkin? Dan saya posting lagi lah. Lewat satu. Oke, ya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti cari jawaban yang saya jawab lisan tadi akan saya ketik lagi di GCR supaya lebih terdokumentasikan dan bisa lebih menjawab secara lebih jelas. Ya. Gimana sekarang? Masih ada pertanyaan yang muncul? Kalau ada, monggo kita lanjutkan Zoom-nya. Tapi kalau nggak ada, saya cuma usulkan supaya kita close dulu Zoom kita ini karena penggunaan Zoom akan memakan kuota kalian lebih banyak kan gitu kan, daripada nggak ada pertanyaan kemudian Zoom-nya jalan terus ya. Mendingan Zoom-nya kita close, tetapi saya tetap buka di GCR. Jadi kalau ada kalian menemukan atau muncul pertanyaan, silakan diposting di GCR. Nanti kita akan bahas bersama-sama atau saya akan coba jawab. Gimana? Silakan. Apa yang mau kesepakatan kita? Terserah ke Pak Ketua kelas. Izin bertanya Pak, maaf. Ya silakan. Iya, lanjut bertanya. Itu bertanya ya Pak, di PPT itu dijelaskan ada distorsi kan antara metode ABC dan juga traditional cost system maupun kondisi yang dia itu tidak menyebabkan distorsi. Kalau misalkan tidak ada perbedaan di linear produk atau menggunakan linear produk yang bersamaan, bauran yang sama. Nah, kemudian di buku itu saya baca keduanya itu dapat digunakan bersama-sama Pak. Nah, untuk pelaporan dan pelaporan keuangan itu menggunakan traditional cost system, sedangkan ABC digunakan untuk studi kasus yang sifatnya itu kadang-kadang. Saya masih bingung Pak, maksudnya
distorsi di sini itu keduanya saling melengkapi atau memang ada satu yang condong memang harus digunakan, Pak? Ya, gini. Ya. Kita ngomong masalah distorsi, berarti kita ngomong masalah perbedaan antara, ya, kita ngomong perbedaan antara cost per unit dari menggunakan traditional costing dengan cost per unit menggunakan ABC, kan, gitu kan. Jadi kalau menggunakan ABC, dibilang ada distorsi. Kenapa? Karena ada produk-produk yang over costing dan under costing. Ya, tadi kan ya, ada output yang dia dibebani atau dialokasikan biaya overhead lebih tinggi daripada aktivitas yang dia konsumsi, kan gitu kan. Ya, itu terdistorsi ya. Ya. Dua-duanya bisa dipakai ya. Kalau mau menggunakan tradisional di laporan keuangan nggak masalah. Monggo silakan. Itu cuma penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk menilai berapa sih nilai katakanlah nilai persediaan, berapa sih nilai COGS, itu sesuai dengan standar akuntansi di penyajian keuangan nggak masalah, boleh kan gitu kan. Tetapi di internal perusahaan seorang manajer ya, dia bisa boleh menggunakan dua ini untuk laporan pakai ini, tetapi untuk dia pengambilan keputusan dia menganalisis cost per unit dari produknya dengan menggunakan ABC. Ya. Nah, hasilnya bagaimana tadi? Hasilnya terlihat kalau pakai tradisional, katakanlah cost per unitnya cuma 550, tapi kalau pakai ABC ternyata cost-nya 3.000, ya, begitu ya. Ini sebagai dasar internal dia untuk menentukan atau membuat keputusan apakah lini produksi ini akan terus dilakukan atau dia menutup lini produksi ini, kan tadi. Ya. Bisa nangkap nggak kira-kira? Baik Pak, berarti disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan sendiri. Betul. Tujuannya apa? Tujuannya mau laporan keuangan, ya boleh pakai traditional costing. Ya. Tujuannya untuk menilai apakah lini produksi ini jalan terus atau enggak. Karena apa? Karena ternyata di luaran produk kita yang sama harganya lebih rendah, kan gitu ya. Ya. Manajemen menganalisis menggunakan ABC, kan gitu kan. Jadi ketemu tadi contohnya katakanlah yang produk umum tadi harganya kalau pakai tradisional 50 ya. Di luaran ada orang yang berani jual 49. Ya. Manajemen melakukan analisis. Kalau pakai ABC ini kira-kira masih untung nggak sih? Sebenarnya ya, dengan melihat secara detail ke aktivitas untuk memproduksi ini, kita masih untung nggak sih? Ternyata masih untung. Ternyata dengan bukan ABC sebenarnya cost per unitnya 43,76, sehingga kalau dia mengambil keputusan menutup itu adalah suatu keputusan yang salah menurut saya, kan gitu ya. Karena dia masih untung sebenarnya, ya gitu. Dengan cost per unit overhead cost per unit 43 itu dia masih untung. Itu ya. Jadi itu kesimpulannya, Mbak ya. Baik Pak, dimengerti. Tujuannya kan gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Jadi jangan berpaku pada kita belajar cost accounting itu bukan semata-mata untuk laporan keuangan, tetapi juga untuk pengambilan keputusan di dalam internal perusahaan, gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mungkin menambahkan atau ada yang nggak jelas, belum jelas, silakan. Kesepakatan sudah tidak ada yang mau bertanya, Pak. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Kalau memang tidak ada yang saat ini nggak ada pertanyaan, ya nggak apa-apa ya. Silakan nanti kita diskusi lanjutkan di GCR kalau memang ada di situ ya. Mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Kalau nggak ada ya nanti saya carikan jawabannya. Kalau ada di antara kalian bisa menjawab atau memberikan pendapat, ya monggo silakan di posting di situ. Kita lanjut di situ, sudah saya buka forumnya, tanya jawab, nanti bisa saya jawab, atau mungkin kalau saya kelupaan seperti tadi, diingatkan ya, pertemuan mendatang diingatkan, Pak ada pertanyaan ini belum dijawab, nanti mudah-mudahan bisa saya jawab.
Baik, Pak. Oke, saya kira gitu aja. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Ya. Silakan dicermati lagi bukunya, dibaca lagi. Mudah-mudahan saya bisa ada video tutorial seperti yang semester sebelumnya, ya, setengah semester sebelumnya. Ini ada beberapa yang belum bisa saya selesaikan, belum ada hal-hal yang harus saya selesaikan lebih dulu sehingga saya belum bisa menyelesaikan video itu. Tapi pasti akan saya sampaikan, saya upload di YouTube sebagai sarana, tambahan sarana kalian untuk mempelajari atau memperdalam materi yang diharuskan dipelajari sesuai KPS. Baik, gitu aja. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang. Kita lanjut di GCR kalau memang ada pertanyaan. Selamat siang, selamat mengikuti kuliah yang selanjutnya, atau selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima sampai kasih, jumpa. Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih sama-sama.